يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Wa hawal qalbi yarji'u ilal ma'nawiyah, sedangkan hawa kalbu itu kembali kepada maknawi. Nah, hawa kalbu ini kada bersangkutan dengan makan, minum, pakai. Hawa kalbu ini kembalinya kepada yang maknawi, kahubbil jah war riyasah. Nah, seperti dia menyukai kedudukan, kepangkatan, wal izzi, menyukai kemuliaan, wal madhi, dia menyukai pujian-pujian, wal khususiyah, menyukai keistimewaan, wal karamat, dan menyukai karamat. Nah, ini disebut hawa kalbu. Orang dalam hatinya ada keinginan hendak jadi mulia, itu hawa kalbu. Orang yang dalam dirinya ada keinginan hendak dipuji, disanjung oleh manusia, itu hawa kalbu, lain hawa nafsu. Hawa nafsu urusan makan itu. Orang hendak dirinya bakaramat kena, itu hawa kalbu. Lalu dia suka mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya membuahkan karamat, membuahkan kekhususan. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dicintai oleh orang. Nah, ketujuhnya mengamalkan itu. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dimuliakan oleh orang. Nah, suka mengamalkan itu karena keinginannya ingin dimuliakan, ingin dipuji, disanjung. Nah, itu hawa kalbu. Hawa kalbu. Fa'ilajuhu sa'bun, ini obatnya nih sulit. Nah, obatnya nih sulit. Hawa kalbu ini sulit. Kalau hawa nafsu tadi mengobatinya wara, zuhud, suhbatul akhyar, kawan orang-orang baik, berhasil. Tapi kalau hawa kalbu ini, nah, hawa kalbu ini ilajuhu sa'bun, sulit, la yanfa'u zuhdu, zuhud tidak berguna. Diobati dengan zuhud, dia bisa tambah mencari kemuliaan. Diobati dengan wara, dia bisa menjadi lebih mencari kehormatan. Jadi zuhud kada kawa mengobatinya orang yang haus dengan pujian. Zuhud kada bisa mengobatinya. Banyak wirid kada bisa juga. Kasratul azkar, banyak wiridnya, makin banyak bacaan makin berharap jadi orang mulia. Nah, makin banyak bacaan dia berharap makin jaya. Bakawan dengan orang-orang baik, makinnya merasa sombong dirinya. Nah, jadi gini, kalau hawa kalbu kada kawa diobati dengan sama hawa nafsu tadi. Hawa kalbu ini fa'ilajuhu sa'bun, sulit, la yanfa'u zuhdu wa suhbatul akhyar wa kasratul azkar. Kama asyara ilaihil imam bil hikmati tsaniyah ba'dal mi'atain, sebagaimana Imam Ahmad ibnu Athaillah mengisyaratkan pada hikmah 202, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun muqliqun. Tidak akan bisa mengeluarkan hawa kalbu itu dari hatinya kecuali takut yang mengejutkan dia atau kerinduan yang mengguncangkan dia. Nah, itu aja yang bisa menghilangkan penyakit hawa kalbu itu. Kalau banyak berzikir kada bisa, dengan wara, dengan zuhud kada bisa, dengan bakawan orang-orang baik kada bisa, bahkan justru menambah penyakitnya. Yang bisa menyembuhkan hawa kalbu ini hanya ada dua: ketakutan yang mengejutkan dia
atau kerinduan, kegemaran yang mengguncangkan hatinya. Nah, dua itu bisa menyembuhkan penyakit hawa kalbu ini. Misalnya takut yang mengejutkan itu umpamanya, inya merasa baik dalam mimpinya, baik di alam jaganya, inya merasakan dirinya dimasukkan orang ke dalam api neraka. Nah, itu takut, akhirnya dia ketakutan. Nah, itu bisa memperbaiki hawa kalbu agar keluar dari hatinya itu. Atau misalnya dalam mimpinya dia bermimpi surga-surga ini disediakan kepada orang-orang yang tawadu, surga disediakan kepada orang-orang yang dalam dunia dihinakan oleh orang, sedangkan dia menyukai ketinggian. Nah, dalam mimpinya dia bermimpi bahwa surga disiapkan untuk orang-orang tawadu, lalu dia gemar kepada surga. Nah, itu bisa menghentikan hawa kalbu. Al-hawa idza tamakkana fil qalbi sa'uba ilajuhu fala yumkinu khurujuhu minal qalbi fir'adah illa biwaridin ilahiyyin khawfin muz'ijin aw syauqin muqliqin. Hawa itu bila sudah duduk di dalam hati seseorang, sulit pengobatannya, kada bisa keluar dari hati kebiasaannya kecuali dengan sesuatu yang datang langsung dari Allah, baik itu takut yang mengejutkannya atau rindu yang mengguncangkannya. Wal muwazabatu ala huduri majlisi dzikri wal ilmi ilajun kabir bi husuli dzalik idh la yazalu dzalik ya'malu bil qalbi syai'an fa syai'an. Melazimi, merutinkan, mengekali hadir di majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah suatu obat yang besar untuk hasilnya yang demikian itu. Nah, kayak apa supaya hasil takut tadi, kayak apa supaya hasil rindu itu bisa didapat melalui majlis ilmu dan zikir, karena itu akan bekerja sedikit demi sedikit. Nah, sehingga bisa mengeluarkan hawa dari hatinya itu. Karena dalam majlis zikir, majlis ilmu itu dijelaskan kalau orang yang macam ini akibatnya masuk neraka, macam ini dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tiap kali pengajian dia mendengar itu, nah akhirnya itu bisa mengeluarkan hawa daripada hatinya itu. Kalau hanya sekedar amaliyah di rumah, kadang akan bisa mengobati, bahkan bisa menambah penyakit hawa di dalam kalbu itu.